Pagi, Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Kalau boleh tahu, saudara namanya siapa? Oke, Bu. Perkenalkan, nama saya Desi Rahman, Ibu. Bisa dipanggil Rahman. Saya berasal dari Mataram. Baik, pada sesi konseling kali ini, saya yang akan memandu sebagai konselor. Perkenalkan, saya Lala Asnana Walia Asnana 2. Jadi pada sesi konseling kali ini kita akan mengambil durasi sebanyak 5-10 menit. Jika ada sesuatu hal yang belum clear, kita bisa melakukan sesi konseling di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini saudara bebas untuk menceritakan semua permasalahan yang dihadapi saudara tanpa ada rasa yang ditutup-tutupi. Dan di sini semua yang diceritakan oleh saudara dilandasi dengan asas-asas sebagai seorang konselor, terutama yakni mengenai asas kerahasiaan. Jadi saudara bisa menjamin tentang bagaimana kerahasiaan dari cerita-cerita yang saudara sampaikan terhadap saya. Jadi apa sih sebenarnya yang membawa saudara sehingga saudara mau menghubungi konselor? Mungkin bisa diceritakan lebih detailnya. Ya, Ibu. Sebenarnya kan saya tuh takut banget cerita di orang-orang karena saya tuh memiliki gangguan kecemasan yang terlalu berlebihan gitu. Jadi karena kecemasan saya udah sampai tingkat fatal, jadinya saya memilih untuk ke konselor gitu. Sebenarnya saya juga nggak tahu mau lari kemana, bercerita kemana. Saya disaranin sama teman saya, sahabat saya untuk ke konselor aja gitu. Jadinya saya menghubungi Ibu untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Bagus sekali ya saudara, saudara mau untuk mengunjungi konselor langsung untuk bercerita mengenai masalah yang sedang saudara hadapi. Mungkin bisa lebih detail lagi untuk menceritakan masalah apa yang sedang mengganjal di dalam hati ataupun di dalam pikirannya saudara. Saya sebenarnya tidak tahu mau cerita dari mana, Ibu. Tapi yang saya rasain itu saya selalu cemas ketika berbicara di depan orang. Apalagi sekarang besoknya itu saya akan presentasi di depan banyak orang. Jadi saya merasa cemas, terus takut gagal gitu, takut nggak diperhatiin gitu. Kecemasan saya udah sampai tingkat tinggi banget, Ibu, sampai saya berpikir untuk berhenti kuliah, Ibu. Berarti di sini saudara itu merasa cemas ketika saudara berada di depan banyak orang atau di depan orang-orang yang saudara baru kenal, itu ya. Baik, saudara coba untuk menarik nafas terlebih dahulu, kemudian pejamkan mata dan konsentrasi. Nanti saya akan menyebutkan kata-kata presentasi dan juga bayangkan apa saja sih yang terlintas di dalam benak saudara ketika saya menyebutkan kata-kata presentasi tersebut. Saudara sebutkan saja apa yang terlintas di dalam benaknya tanpa ada yang difilter ataupun disaring-saring. Oke, mungkin kita bisa mulai. Presentasi. Slide saya harus sempurna ketika presentasi, materi yang dibawakan harus sempurna, tidak boleh gugur ketika presentasi, dan warna PPT-nya juga harus warna biru. Warna biru. Kenapa harus warna biru? Warna biru, ada apa kok bisa saudara bisa menyebutkan warna biru? Ya, Ibu, warna biru itu seperti warna kemeja yang sering dipakai oleh dosen saya. Dia tuh orangnya sangat detail dan sangat kritis. Kritis? Kok bisa saudara sampai terpikirkan kata-kata kritis? Kenapa? Dia tuh mengingatkan saya pada ayah saya, Ibu. Ayah saya juga begitu. Saya ingat dulu waktu saya dapat ranking 2 di sekolah, ayah saya itu tidak mengucapkan selamat kepada saya. Terus dia bertanya, kenapa kamu nggak ranking 1 aja gitu. Saya selalu merasa tidak pernah cukup untuk ayah saya, padahal pencapaian ranking 2 itu sangat membanggakan bagi saya pribadi.
Baik, setelah saya mendengar keseluruhan cerita dari saudara, jadi di sini saudara besok akan melakukan presentasi, di mana saudara ini ingin sekali ketika presentasi semua PPT ataupun isi-isi dari PPT saudara itu saudara sudah rancang dan saudara sudah bentuk secara perfeksionis tanpa ada kesalahan sedikit pun. Dan warna yang saudara gunakan juga harus warna biru karena dosen Anda sering menggunakan warna biru, dan juga dosen Anda ini sangat mengingatkan Anda kepada ayah Anda karena kekritisan dari dosen Anda tersebut. Betul Ibu, tapi di sini juga bukan itu saja yang buat saya cemas. Di sini saya selalu mengalami mimpi yang berulang-ulang kali. Aneh banget mimpinya Ibu. Oh, mimpi yang berulang, mungkin bisa diceritakan mimpinya tersebut seperti apa? Saya berada di atas panggung yang besar, terus lampu menyoroti saya, terus kaki saya gemeteran, tangan saya gemeteran, sampai saya tidak bisa ngomong sama sekali. Itu pun berulang-ulang kali mimpi itu terjadi. Mungkin ada 5 kali berulang. Mari kita bahas mengenai simbol-simbol yang muncul di dalam mimpi saudara. Jadi apa sih yang terlintas di benak saudara ketika saudara itu menggambarkan atau membayangkan mengenai panggung? Rasa takut. Rasa takut. Kenapa saudara menggambarkan rasa takut tersebut? Karena dari pengalaman sebelumnya Ibu, takut tidak puas dengan hasil diri saya. Kan saya sudah cerita tentang ayah saya tadi, yaitu saya takut untuk merasa gagal ketika berada di atas panggung, ketika menyampaikan sesuatu. Saudara juga tadi menceritakan mengenai dengan mulut yang terkunci. Gimana itu dengan mulut yang terkunci? Iya, kan di dalam mimpi saya itu saya berdiri di atas panggung dengan banyak audiens, lampu menyoroti, kaki gemeteran, tangan gemeteran, dan mulut terkunci. Saya mau mengucapkan satu kalimat, tidak bisa. Tidak tahu kenapa mulut di mimpi saya itu terkunci. Setelah saudara menceritakan mimpi saudara tadi, jadi dapat kita pahami bahwa mimpi tersebut merupakan manifestasi dari kecemasan saudara. Nah, saudara juga tadi bercerita mengenai mimpi saudara ketika mimpinya itu ada di atas panggung. Nah, panggung itu merupakan salah satu tuntutan dari pendidikan yang sedang saudara jalani saat ini, dan juga dari ekspektasi saudara mengenai pendidikan saudara saat ini. Dan juga mulut yang terkunci di sana merupakan salah satu indikator ketakutan saudara tentang ketidaksempurnaan dari apa yang ingin saudara sampaikan. Nah, hal tersebut merupakan cerminan dari saudara yang belum merasa cukup, ataupun saudara itu masih merasa kurang dari proses-proses ataupun hasil-hasil yang saudara. Oke, setelah saya mendengar cerita dari saudara dan juga saudara menceritakan mengenai mimpi-mimpi saudara yang saudara alami, kemudian apa sih yang saudara rasakan sekarang? Apakah masih ada yang mengganjal atau sudah jauh lebih lega? Sejauh ini dari sesi konseling yang kita lakukan Ibu, saya sudah merasa lebih lega, namun belum sepenuhnya lega karena saya belum mempraktekannya langsung di depan publik gitu. Jadi ketika saudara ingin tampil di depan publik, di depan umum, sebaiknya pertama-tama untuk mengurangi kadar kecemasan saudara bisa melakukan tarik nafas terlebih dahulu sampai saudara merasakan rileks dari tarik nafas tersebut.
Nah, ketika saudara belum merasa rileks, saudara bisa ulang-ulangi hal tersebut atau kegiatan menarik nafas tersebut sampai akhirnya saudara bisa jauh lebih tenang dan kadar kecemasan saudara agak berkurang sedikit. Nah, sebelum itu juga saudara bisa melakukan mindfulness. Nah, di mana saudara itu bisa menerapkan terapi mindfulness atau meditasi agar saudara itu melupakan mengenai masa lalu yang saudara sudah alami sebelumnya, sehingga saudara bisa berada di masa sekarang. Dan yang terakhir, saudara juga bisa melakukan gaya hidup atau pola gaya hidup yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin untuk sesi konselor kali ini itu saja dari saya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin itu saja Ibu, dari penjelasan yang Ibu paparkan terkait masalah kecemasan saya sudah bisa lebih mengatasi gimana nanti ketika saya cemas saya harus bagaimana, ketika saya belum merasa tenang dalam kecemasan saya harus bagaimana, saya sudah bisa menangkal. Oke, jadi nanti kalau ada sesuatu atau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut lagi, mungkin kita bisa bertemu di sesi konseling selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, sekian ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.